Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas rahmat, karunia, kasih sayang dan hidayahnya, dan kesempatan kita bisa merasakan bulan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Tentunya tidak lupa kita sholawat kepada Nabi Muhammad atas ajaran yang telah beliau bawa, sehingga kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta tentunya kita mengharapkan syafaatnya di hari akhirat nanti. Masya Allah. Nah, Ramadan adalah bulan yang sudah tidak asing lagi untuk kita semua, khususnya umat muslim. Tapi sudahkah kita mengambil pelajaran hikmah kehidupan dari pelaksanaan rutinitas Ramadan ini? Nah, yang pertama, Ramadan dimulai dengan adanya waktu sahur. Sahur sendiri adalah kesempatan yang telah Allah beri kepada seluruh hambanya untuk mengisi tenaganya, untuk makan dan minum sebelum nantinya dibatasi selama seharian penuh. Nah, Ramadan yang dimulai dengan sahur menjadi kesempatan bagi kita untuk mensuplai tenaga kita agar kuat nantinya berpuasa seharian penuh. Tetapi kita ketahui bahwa banyak di antara kita yang tidak bangun di waktu sahur dengan berbagai alasan. Baik itu ngantuk, baru tertidur, atau memang rasa malas dan enggan bangun di waktu sahur. Padahal waktu sahur kita ketahui banyak manfaatnya. Nah, seperti itulah sebenarnya hidayah Allah. Hidayah Allah sebenarnya telah ada dalam berbagai panggilan dan seruan untuk membangunkan atau menyadarkan hamba-hambanya dari segala kesesatan atau kesalahan. Tetapi terkadang kitanya lah yang enggan atau tidak mau bangkit dari kesalahan kita. Padahal hidayah Allah senantiasa ada di sekeliling kita. Nah, yang kedua yaitu terkait puasa yang dimulai dari waktu subuh hingga waktu maghrib. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar atau haus, melainkan juga segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Tetapi puasa yang baik adalah puasa yang bisa bertahan dengan rasa sabar, ikhlas, dan tentunya penuh perjuangan. Nah, kenapa seorang anak kecil sanggup untuk berpuasa hingga seharian penuh atau masuknya waktu maghrib? Tentunya karena mereka menyadari akan hal-hal yang dapat membatali puasa dan mereka menjaga diri dari hal-hal yang membatali puasa, serta mereka paham bahwa akan ada waktunya berbuka. Nah, seperti itulah proses kehidupan sebenarnya. Ketika kita menyadari segala masalah yang kita alami atau segala proses yang kita lewati, hanya perlu dengan sabar, berusaha, dan menghindari hal-hal negatif yang dapat merusak hidup kita, serta kita percaya dengan janji Allah bahwasanya setelah kesulitan yang kita lewati akan ada kemudahan, atau inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan, bersama kesulitan akan ada kemudahan. Nah, mungkin akan mudah bagi kita menjalani kehidupan ini ketika kita memiliki rasa sabar, ikhlas, dan terus berusaha dan percaya pada janji Allah. Yang ketiga, adanya waktu berbuka. Berbuka bukan hanya untuk melampiaskan segala hawa nafsu atau emosi yang tadinya kita tahan seharian penuh, tidak. Tetapi sebenarnya waktu berbuka juga mengajari kita untuk artinya bersyukur pada sesuatu yang kita dapati, dan artinya bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan, karena tadi kita sudah berlelah-lelah menahan lapar dan haus, tetapi ada waktunya kita untuk tersenyum kembali walau dengan hanya suara azan saja. Nah, sebenarnya waktu berbuka juga ditujukan untuk kita mampu menahan segala nafsu kita agar tidak berlebihan terhadap nikmat yang terhidang di depan mata kita. Nah, waktu berbuka sebenarnya juga mengajarkan kehidupan kepada kita, yang ini tentang artinya kita merasa qanaah pada kehidupan kita dan tidak tamak ataupun rakus pada nikmat-nikmat dunia yang terhidang. Karena kalau kita tamak atau rakus pada kenikmatan yang ada di dunia ini, maka yang akan kita dapatkan adalah kefanaan atau kehancuran. Contohnya, setelah berbuka kita masih ada pelaksanaan sholat, apalagi sholat tarawih. Sholat tarawih itu dilakukan bukan hanya 2 atau 4 rakaat, tetapi berkali-kali lipat rakaat, ada 8, 11 ikut witir, ada 21 dan 23. Nah, tentunya sholat tarawih itu ada salam, berdiri salam niat, berdiri salam kembali, dan itu mengajarkan bahwa proses kehidupan kita itu sebenarnya seperti itu. Ada doa-doa yang harus kita ulang, ada usaha yang harus kita lakukan berulang-ulang, dan tentunya ada niat yang perlu kita perbarui di setiap saatnya. Nah, hingga setelah 30 hari berpuasa penuh, tentunya kita
akan menjumpai dengan yang namanya Idul Fitri. Idul Fitri dikenal dengan hari kemenangan seluruh umat muslim yang mana telah berjuang menahan lapar, haus, atau segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa dan ikutnya tarawih sebulan penuhnya. Nah, Idul Fitri sebenarnya bisa kita gambari dengan adanya surga Allah SWT. Jadi setelah proses yang kita lewati, proses panjang kehidupan yang kita lewati dengan penuh kesabaran, keikhlasan, terus berharap dan berjanji akan terus beribadah kepada Allah SWT atau terus percaya dengan janji Allah, maka kita nantinya akan ada masanya untuk beristirahat, untuk bebas melakukan apapun, dan tentunya akan bahagia di tempat yaitu surga Allah SWT. Nah, dari sini kita bisa menggambarkan bahwa sebenarnya Allah SWT telah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap makhluknya untuk bisa menjadi baik, atau telah memberikan yang terbaik kepada setiap makhluknya, yang ini dengan adanya hidayah. Tetapi terkadang kitalah yang menolak hidayah tersebut, padahal kita semua mendapatkan kesempatan untuk menjadi baik. Dan yang kedua, proses kehidupan itu sebenarnya hanya perlu dilalui dengan terus berusaha, bersabar, ikhlas, serta terus percaya pada janji Allah. Insya Allah masalah-masalah yang kita hadapi, apapun itu, selama kita percaya dengan janji Allah, akan mudah dilewatinya. Dan hidup tidak harus tamak atau rakus dengan seluruh kenikmatan yang ada di dunia ini, karena semua ketamakan dan kerakusan itu justru akan merusak diri kita. Tapi ambillah secukupnya yang memang kita butuhkan dan nikmatilah secukupnya. Selanjutnya, teruslah berusaha, walaupun kita sudah mendapatkan hikmah atau kenikmatan yang ada, tetapi kita jangan lupa terus berusaha untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki niat kita, agar kita nantinya bisa benar menjadi orang-orang yang bertakwa atau mendapatkan gelar kemenangan hingga kita bisa meraih jannahnya Allah. Nah, mungkin itu pesan-pesan yang bisa kita ambil hikmahnya dari pelaksanaan rutinitas Ramadan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tetaplah berusaha, tetaplah manfaatkan kesempatan yang Allah berikan, dan teruslah untuk menemukan hidayah dalam diri kita masing-masing, karena kita punya kesempatan untuk mendapatkan surga Allah SWT. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.